Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab sosial dosen pengampu oleh Ibu Erni Zulfa Arini, STMM. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hafid Ardiansyah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi lain. Adapun pengertian bisnis, menurut ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, yang berasal dari kata dasar basi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek. Dalam perusahaan, etika bisnis memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis. Di antaranya, 1. Etika bisnis merupakan etika profesi yang membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering berbicara mengenai bagaimana pelaku bisnis yang baik dan etis. Yang kedua, etika bisnis bisa menjadi sangat subversif karena ia menggugah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, atau diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh bisnis pihak manapun. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun. Dan yang ketiga, etika bisnis juga berbicara tentang sistem ekonomi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang pertama adalah prinsip ekonomi. Maksudnya adalah perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Maksudnya adalah kejujuran itu menjadi nilai yang sangat mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan karena akan menaruh kepercayaan yang tinggi bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, prinsip berniat baik dan tidak berniat jahat. Artinya, prinsip ini terkait dengan kejujuran. Tindakan jahat itu tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Justru hal ini dalam berbisnis akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, terdapat prinsip adil, yaitu prinsip yang menganjurkan perusahaan untuk bersikap dan berperilaku adil kepada pihak-pihak bisnis. Dan yang kelima, terdapat prinsip hormat terhadap diri sendiri, yaitu prinsip yang mencerminkan penghargaan yang positif pada diri sendiri. Hal ini dimulai dengan penghargaan terhadap orang lain, kemudian menjaga nama baik merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan tersebut.
Nah, apa saja sih kendala dalam penerapan etika bisnis? Yang pertama, standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Banyak di antaranya pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis. Yang kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena tidak ada kesesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketiga, terdapat situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik. Yang keempat, terdapat lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. Dan yang kelima, belum adanya organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal corporate social responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sedangkan pengertian corporate social responsibility menurut beberapa ahli adalah berikut. 1. R.W. Griffin 2004 memberikan definisi tanggung jawab sosial sebagai usaha suatu bisnis yang menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya, meliputi konsumen, bisnis lainnya, karyawan, dan investor. 2. Bove dan Kurz 2002 mendefinisikan tanggung jawab sosial adalah perorangan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi, pada dasarnya CSR merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan, disertai peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bertanya.